Berarti lulusan administrasi negara tuh cukup menjanjikan ya Kak, prospek kerjanya tuh. Sebenarnya kalau misalnya cukup menjanjikan atau tidak, menurut aku itu tergantung pada pribadinya masing-masing sih. Maksudnya kalau teman-teman baca data nih, data sekarang itu secara general di Indonesia itu mahasiswa, bukan mahasiswa ya, lulusan yang bekerja sesuai dengan eh, titelnya itu baru sekitar kalau nggak salah aku terakhir baca 27%. Nah, Wow. sebenarnya apakah itu salah? Nggak salah gitu. Itu sebenarnya nggak. Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana. Selamat datang di podcast Majalah Sunday, tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan dunia perkuliahan. Balik lagi sama aku Safuro di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama kakak keren yang bakal nemenin kita di waktu-waktu berikutnya lagi. Kalau boleh tahu, boleh diperkenalkan diri dulu, Kak. Mulai dari nama IG-nya, asalnya dari mana, terus dulu itu alumni SMA mana. Oke, thank you Safuro. Hai semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Irna Dwi Indriani. Biasa dipanggil Irna. Aku dulu dari SMA Negeri 1 Wonosari. Nah, SMA Negeri 1 Wonosari ini kebetulan letaknya di Yogyakarta. Gitu sih. Wah, seneng banget ya kita hari ini kedatangan Kak Irna di majalah Sunday. Jadi kan kita ini segmennya segmen bekal masuk kampus ya Kak. Kalau boleh tahu gimana sih dulu kakak tuh merjuangin kampus kakak sampai menggandeng nama menjadi mahasiswa gitu. Eh, Berarti perjuangannya ya? Iya benar. Ke kampus. Oke, jadi sebenarnya perjuangannya ke kampus itu dulu sebenarnya lumayan struggling dari sebenarnya dari culture SMA sih karena aku base-nya SMA-nya alhamdulillahnya waktu itu dapat SMA yang bagus gitu di kabupaten aku gitu dan lingkungan itu ngebawa positive vibes nih karena ya apa di lingkungan itu tuh kayak mereka ini banget menyebarkan hal-hal yang baik gitu bagi aku pribadi, khususnya ke jenjang berikutnya kuliah. Nah, salah satunya karena aku join OSIS waktu aku SMA, jadi hubungan aku dengan kakak-kakak tingkat tuh enak gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita sharing termasuk buat uh, jenjang selanjutnya ke dunia kampus. Nah, dari hubungan itu, interaksi itu, jadi aku paham nih bahwa kita harus prepare untuk kuliah dan apa aja sih cara-caranya, gimana sih cara kita untuk dapat tempat kuliah yang memang kita mau, terus jurusan yang memang kita inginkan kayak gitu dan strateginya kayak gimana. Jadi yang menurut aku pengetahuan yang membuat aku bisa ke arah sana itu ya interaksiku dengan kakak-kakak tingkat yang ada di kampus kayak gitu sih. Berarti emang penting banget ya milih lingkup pertemanan gitu, mau dari teman sebaya ataupun kakak tingkat atau kakak kelas, itu berarti penting banget ya, karena bisa mempengaruhi gimana kita di masa depan juga gitu ya, ngambil-ngambil keputusannya gitu kan. Nah, kalau boleh tahu kakak kan sempat mention nih, kalau kakak tuh dapet dukungan, terus abis itu lingkungannya baik. Nah, dulu kakak dalam menentukan milih jurusan, terus akhirnya dapet jurusan itu tuh gimana sih kak? Oke, sebenarnya kalau untuk milih jurusan sendiri, aku tuh orangnya nggak ini ya, maksudnya nggak eh, nggak gimana ya, maksudnya nggak terus punya satu tujuan gitu tuh enggak. Jadi aku tuh tipe orang yang banyak banyak opsi gitu. Jadi kalau misalnya aku menyiapkan beberapa pilihan yang memang aku mau join di situ gitu. Misalnya nih, aku pengen nih jurusan psikologi, manajemen gitu aku list. Dan
Dan setelah itu aku kayak memperkirakan nih ketika aku mau di jurusan ini, aku mau butuh nilai berapa ya? Terus aku harus sekerja keras kayak apa ya kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri memang aku tipe orang yang fleksibel dan banyak opsinya gitu. Jadi nggak terus kayak misalnya nih, tapi itu ada plus minusnya sih sebenarnya. Kayak misalnya dulu itu sebenarnya aku tuh pengen jadi guru. Nah, terus kenapa bisa jadi administrasi negara? Jadi itu sebenarnya trik strategi. Jadi dulu itu aku ikut namanya tes SBMPTN. Nah, tes SBMPTN itu base-nya adalah tes ya, tes secara nasional gitu. Dan aku menempatkan pilihan pertamaku ya ini, jurusan ini, Administrasi Negara UI, kemudian pilihan kedua Kesejahteraan Sosial UI, dan pilihan ketiga Pendidikan Bahasa Inggris UNY. Nah, kalau ditanya saat itu yang pengen aku masukin itu justru malah pilihan ketiga gitu. Nah, kenapa ditempatin di pilihan ketiga? Karena itu strategi SBMPTN. Maksudnya kan ya yang aku tahu dan yang tadi sharing-sharing dengan kakak tingkat itu kan kita harus pakai strategi ya. Nah, karena kebetulan ya memang mungkin rezekinya aku masuknya pilihan pertama, jadi ya oke, jadi masuk di pilihan pertama gitu. Menarik sekali sih ceritanya. Jadi teman-teman, Kak Irna ini sekarang, bukan sekarang, tapi dulu kuliah di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Negara gitu. Kalau boleh tahu, kan yang bikin deg-degan kalau kita masuk kampus tuh biasanya masa-masa ospek ya, Kak. Dulu tuh masa-masa ospek di Universitas Indonesia tuh seperti apa sih? Khususnya di jurusan Kakak ya? Berarti masa-masa ospek ya. Jadi Iya. masa-masa ospek di kampus itu pertama adalah ospek universitas. Jadi kalau tidak salah ospek universitas itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau kegiatannya di kampus aku itu ospek universitas itu antara lain ada beberapa sosialisasi mengenai kampus secara umum, kemudian ada beberapa perkenalan UKM, kemudian organisasi mahasiswa yang lingkupnya di sekitar yang lingkupnya tingkat universitas. Kemudian kita juga ada yang namanya kegiatan paduan suara. Jadi kegiatan paduan suara itu biasanya untuk latihan nanti di akhir ospek nanti kita nyanyi bareng gitu. Itu kalau untuk tingkat universitas. Nah, kurang lebih sih di tingkat universitas 1 bulan kalau nggak salah. Nah, kemudian ada ospek di tingkat fakultas. Nah, di tingkat fakultas itu eh, biasanya yang menjadi PIC atau penanggung jawab itu kan di lingkup fakultas ya, baik itu gabungan dari dosen, kemudian juga ada kakak-kakak di BEM tingkat fakultas, kemudian ada UKM ataupun juga organisasi di tingkat fakultas kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu di tingkat prodi atau jurusan. Jadi sebenarnya kegiatan antara di tingkat fakultas dengan di tingkat prodi itu rada-rada mirip, hanya saja pengisinya kan berbeda ya. Maksudnya di tingkat fakultas ya BEM fakultas, kalau di tingkat prodi ya dari jurusan, himpunan mahasiswa kayak gitu. Dan sebenarnya kegiatannya edukatif sih kalau menurut aku ya, dan masih sesuai rule karena memang aku mendapatkan satu insight kalau misalnya kegiatan yang diinisiasi oleh kakak tingkatku waktu itu memang untuk kita biar bonding gitu satu angkatan kayak gitu. Itu sih, jadi kalau alhamdulillahnya kalau di tempat aku tidak merasakan yang namanya kayak ospek bullying dan lain-lain. Cuma mungkin ada beberapa metode yang harus diperbaiki gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi kan di masa-masa ospek tuh kakak pasti ketemu banyak orang kan ya. Nah, kan
ada tuh rumor-rumor kalau misal nyari pertemanan di dunia perkuliahan tuh susah gitu. Terus ngelihat kakak yang dari SMA tuh udah punya banyak teman, udah punya lingkungan yang bagus. Kira-kira pas masuk kuliah tuh kaget nggak sama dunia pertemanannya di perkuliahan itu? Oke, jadi aku nge-feel-nya waktu itu kaget sih, karena kan seperti aku mention tadi bahwa aku kan anak desa ya, tumbuh dari SD, SMP, SMA itu di desa. Kemudian langsung ke kota nih waktu kuliah itu pasti ada perasaan yang kayak wah kaget gimana ya nanti bergaulnya sama mereka kayak gitu. Nah cuma ya itu tadi karena bondingnya itu waktu kita ospek dan kayak kenal temen-temennya itu nggak cuma anak-anak kota kok banyak juga yang sama gitu. Jadi eh, kita tuh bukan orang pertama gitu yang mengalami hal tersebut jadi pasti bisa kok gitu jadi ya karena itu ya udah deh akhirnya bisa bonding dengan yang lain itu sih. Bagus berarti ya, bisa akhirnya bisa nyatu sama mereka juga ya ternyata hal-hal yang kita pikirin ternyata nggak terjadi, nggak sepertinya terjadi gitu. Betul. Oke, berarti udah ada gambaran ya adik-adik SMA dan SMK gimana atmosfer kehidupan perkuliahan terutama di Universitas Indonesia. Nah, sekarang aku mau fokus nanya-nanya tentang jurusan yang kakak ambil gitu. Kan kakak nih Oke. ambil jurusan administrasi negara kan ya. Tuh. Itu kalau boleh tahu ada nggak mata kuliah yang sampai bikin nangis-nangis atau mata kuliah yang bikin senyum-senyum karena mungkin lebih gampang daripada yang lainnya gitu? Mata kuliah yang bikin nangis-nangis ya sebenarnya nggak bikin nangis sih mungkin rada challenging gitu. Ada sih tapi ini mata kuliah memang dari aku SMA itu challenging gitu menurut aku akuntansi. Jadi aku SMA-nya IPS dan dapat akuntansi dan waktu itu di administrasi negara juga ada pengantar akuntansi publik gitu. Jadi itu sih challenging. Nah, mungkin sedikit cerita justru dari hal-hal yang challenging itu tuh aku tuh penasaran gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan aku kan sudah lulus ya, dan 1 tahun aku tuh kemarin setelah lulus aku nyoba kerja di bagian keuangan. Itu sebenarnya ini sendiri, inisiasi aku sendiri, karena aku tuh masih penasaran nih. eh, Jujur waktu aku kuliah itu nilai akuntansi aku tuh B-. Nah aku tuh penasaran. em, Apa ya, apakah aku tuh bisa lebih menggali lagi, eksplor lagi di akuntansi atau justru akuntansi itu titik lemah aku kayak gitu. Nah, dari kerja 1 tahun itu aku ngerasa kayak bisa sih sebenarnya, cuma memang minat aku bukan di situ kayak gitu. Jadi menurut aku ya nggak ada hal yang gimana ya kita nggak mampu, tapi memang ada beberapa hal yang memang bakat kita nggak di situ gitu. Dan kalau mata kuliah yang bikin senyum-senyum sebenarnya ya itu aku suka banget sama mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, that's way kenapa sekarang ini aku lebih menekuni bidang human resource gitu. Jadi kalau di MSDM itu salah satu mata kuliah yang ada di administrasi negara, tapi dia fokusnya ke sumber daya manusia yang ada di sektor publik, which is ASN doang gitu. Nah, kalau human resource yang mana kalau kita tahu itu lebih spesifiknya jurusan kayak jurusan psikologi, manajemen, itu dia lebih ke ya sumber daya manusia baik itu di publik maupun di private. Jadi aku tuh suka gitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang mana itu yang jadi fokus dari jurusan psikologi dan manajemen secara umum yang kita ketahui ya gitu. Jadi untuk lebih mempertajam itu makanya aku sekarang lebih interest ke arah human resource secara umum juga gitu sih. Oke, berarti itu tuh
Berarti human research itu salah satu prospek kerja di administrasi negara ya, Kak? Bisa dibilang seperti itu, cuma apa ya, maksudnya kan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai administrasi negara kan objek dasarnya adalah eh, organisasi publiknya gitu. Jadi organisasi publiknya di sini kita bisa bilang ya kementerian, dinas, pemerintah daerah, pemerintah pusat kayak gitu. Ya apapun itu yang ada di dalamnya, kayak misalnya organisasinya gimana sih, terus kebijakannya gimana sih, kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang salah satunya iya, tapi aku ngambil dari luar juga iya, karena kan kalau kita ngomong human resource kan berarti secara umum ya, nggak cuma di publik aja. Gitu. Berarti lulusan administrasi negara tuh cukup menjanjikan ya, Kak, prospek kerjanya tuh. Sebenarnya kalau misalnya cukup menjanjikan atau tidak, menurut aku itu tergantung pada pribadinya masing-masing sih. Maksudnya kalau teman-teman baca data nih, data sekarang itu secara general di Indonesia itu mahasiswa, bukan mahasiswa ya, lulusan yang bekerja sesuai dengan uh, titelnya itu baru sekitar kalau nggak salah aku terakhir baca 27%. Nah, Wow. sebenarnya apakah itu salah? Nggak salah gitu. Itu sebenarnya nggak salah. Karena memang kalau kita flashback lagi ketika kita kuliah itu lebih banyak kita belajar mengenai teori-teori, terus uh, ya sesuatu yang memang belum dipraktekkan gitu. Nah, sebenarnya ini juga jadi salah satu flashback yang menarik nih, karena kan uh, jadi apakah itu keliru atau enggak? Cuma bersyukurnya sekarang aku seneng sih, meskipun aku tidak menapaki zaman di mana ada magang kampus Merdeka, tapi aku lumayan seneng karena hal itu bisa, menurut aku bisa jadi impact yang sangat positif terhadap lulusan-lulusan baru nih yang mereka bakal terjun ke bidangnya, karena lebih dimudahkan untuk ya udah nanti mereka bisa nih ngelihat gimana sih kerja yang benar-benar kerja gitu loh, yang nggak cuma di kelas kayak gitu. Jadi menurut aku kalau ditanya prospek apa enggak, tetap kembali lagi ke personal ya gitu. Oke, kita kan udah ngomongin tentang dunia pekerjaan nih, udah sampai di sana gitu. Kita tarik lagi nih ke belakang lagi. Kan buat adik-adik nih pasti pengen tahu nih kalau mau kuliah di UI itu kira-kira ngabisin uang berapa, Kak? Khususnya kan di jurusan Kakak administrasi negara gitu, Kak. Oke, sebenarnya kalau di UI sendiri itu kan kalau di zaman aku ya waktu itu tuh ada yang namanya kelas reguler dan kelas paralel. Nah, pembedanya apa sih kelas reguler dan kelas paralel? Pembedanya adalah di tahapan kita masuknya. Pertama, di reguler itu hanya menerima anak-anak dari jalur SNMPTN atau undangan dan SBMPTN atau seleksi bersama nasional gitu. Nah, privilege menjadi anak reguler itu kita bisa mengajukan namanya BOP. Jadi kita bisa ada rentan-rentannya gitu, dan bahkan ada mulai dari rentan Rp0 sampai Rp500.000 per bulan, per semester, sorry. Per semester, sampai range kalau nggak salah di bawah, waktu zaman aku di bawah 20 juta deh kalau nggak salah per semester. Itu yang untuk kelas reguler. Nah, kalau untuk kelas paralel sebenarnya aku kurang tahu. Cuman kalau tidak salah juga itu paling rendah itu kalau di kelas paralel itu sekitar 7 jutaan kalau tidak salah. Nah, kelas paralel ini itu dibuka untuk yang masuknya melalui jalur
simak universitas masing-masing gitu. Jadi ya kalau masalah biaya sih meskipun ya universitas yang ini aku nggak tahu ya, maksudnya tapi aku beberapa kali nanya sama teman aku yang kebetulan juga mereka kuliahnya di UGM, kemudian ada di beberapa kampus negeri yang lain, itu sebenarnya masih bisa nego dan terjangkau, maksudnya terjangkau as in kalau kita bandingin dengan kampus-kampus swasta yang lain kayak gitu. Oke, kakak kan tadi juga mention kalau kakak tuh dari Jogja kan ya. Otomatis kakak tuh anak rantau kalau Ya. pesantrennya. Nah, buat anak rantau nih perlu nyiapin berapa juga nih buat kos-kosan, makan, dan buat bertahan hidup di sana deh pokoknya. Buat bertahan hidup ya. Buat bertahan hidup, kebetulan dulu waktu itu aku ngekos, emang bener ngekos. Terus, sebenarnya kos-kosan di daerah sana itu variatif, tergantung bagaimana kita nyarinya. Jadi variatif tuh kayak gini. Ada beberapa kos-kosan yang memang dia range-nya eh, nggak terlalu mahal. Ada beberapa kos-kosan yang dia range-nya tengah-tengah. Ada beberapa kos-kosan yang range-nya di atas gitu. Jadi menurut aku pertama sesuaikan dengan budget teman-teman gitu. Budget teman-teman berapa, jangan terlalu dipaksakan, dan menurut aku ya asalkan teman-teman bisa survive itu bisa sih. Tapi kalau berbicara mengenai budget, ya sebenarnya kalau untuk kos-kosan, kalau di zaman aku waktu itu eh, 1 bulan ada yang mungkin paling murah sekitar, oh kalau mau ada asrama, di sana ada asrama. Asrama lebih affordable kalau di UI itu. Jadi asrama itu 300.000 per bulan. Dan Wow. itu paling affordable. Dan itu menurut aku sangat membantu sekali, membantu mahasiswa sekali gitu loh. Apalagi ada kantinnya dan itu relatif lebih murah gitu. Jadi menurut aku nggak ada halangan biaya sih, tergantung bagaimana teman-teman memanage yaitu tadi menyesuaikan dengan budget masing-masing gitu. Oke, buat adik-adik SMA atau SMK yang mungkin lagi khawatir ya, takut kalau misal kuliah di kota tuh mahal banget gitu. Tapi ada beberapa solusi nih gitu yang bisa diambil kalau misal adik-adik mau kuliah di UI gitu, tapi mungkin terbatas gitu. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan budgetnya masing-masing gitu. Nah, Tuh. udah kan pasti ini sudah terjawab semua pertanyaan yang paling sering ditanya ini tentang gimana sih biayanya berapa gitu. Sekarang udah terjawab gitu. Sekarang kita next lagi nih. Kan udah lulus nih Kak. Kakak udah lulus sekarang gitu. Berarti kakak sekarang itu setelah lulus kakak tuh udah nyoba bekerja apa aja gitu. Kan pasti nggak langsung nemuin satu gitu kan, yang langsung klik gitu. Pasti pernah nyoba-nyoba gitu. Kira-kira perjalanan kakak menemukan pekerjaan kakak sekarang tuh seperti apa gitu? Oke. Sebelumnya aku mungkin cerita dulu ya. Sebelum aku lulus tuh sebenarnya aku sudah kerja part time. Aku kerja jadi asisten dosen waktu itu, dan juga ada namanya monitoring evaluasi staff, monitoring evaluation staff ya, bener itu di kampus, sebenarnya di kampus aku sendiri. Nah itu part time karena memang aku sambil ngerjain skripsi waktu itu di semester 8. Nah itu range-nya ya lumayan lah ya, namanya part time sebenarnya, cuma ya menurut aku cukup untuk aku waktu itu. Itu setengah dari UMR karena kan part time ya, setengah dari UMR Depok waktu itu. Nah terus kalau misal setelah lulus waktu itu aku pernah coba jadi finance administrator
di salah satu manufacturing. Kenapa ini nggak relate? Karena di tahun itu, tahun 2022 memang nggak ada pembukaan PNS. Dan waktu itu aku memang nyoba sektor swasta gitu, karena ya apalagi gitu. Maksudnya kita kan mencoba opportunity yang lain ya. Maksudnya ketika kan mungkin kalau dari aku sendiri, aku memang berharap, maksudnya kalau ada seleksi untuk CPNS aku mau join gitu. Cuma kan kalau misalnya lagi nggak buka ya kita jangan berhenti dan meratapi nasib kan. Kita harus cari peluang-peluang yang lain. Nah waktu itu dapat jadi finance administrator di salah satu perusahaan manufacturing. Waktu itu spare part kendaraan. Itu lumayan sih, maksudnya ada beberapa ilmu yang tadi aku mention ya, maksudnya kayak ilmu yang aku dapetin di administrasi negara itu kan juga ada accountingnya, ada finance-nya, tapi mungkin nggak clear, tapi dari situ tuh aku dapet insight sedikit-sedikit gitu, yang mana aku bisa pertajam. Nah di situ lumayan sih sebenarnya, salary-nya bisa mencapai 5 sampai 6-an per bulan gitu. Nah, itu aku kerja di sana selama 1 tahun. Nah, kenapa berhenti? Karena yaitu reevaluating apa ya? Maksudnya kita mengevaluasi ulang tujuan dari karir kita lah ya. Maksudnya mungkin nanti dalam perjalanan teman-teman menemukan kayaknya bukan ini nih yang gue cari gitu. Nah tentu tapi itu harus dipikirin matang-matang ya, maksudnya nggak terus kayaknya gue nggak minat nih karena pekerjaan ini terlalu beban buat gue, nggak kayak gitu. Tapi kita benar-benar harus memikirkan kedepannya nih mau kayak gimana kayak gitu. Nah setelah aku kerja 1 tahun itu, aku memutuskan untuk resign gitu. Dan sekarang aku lagi build karir di HR dan kebetulan juga lagi tahap magang kayak gitu di startup sih gitu. Dan salary-nya mungkin aku bisa bilang ya setengah dari UMR lah ya. Panjang ya berarti perjalanannya memang. Iya, lumayan. Tapi kalau mungkin yang bisa aku share gini, kalau misalnya teman-teman bertanya mengenai range gaji administrasi negara, memang yang full time, maksudnya yang lanjut lulus terus lanjut kerja gitu. Kalau di Jakarta mungkin aku bisa bilang ya 5 sampai 6, 5 sampai 7 lah ya. Ini aku base-nya ininya teman-teman aku ya, maksudnya yang mereka memang lanjut terus gitu, nggak ada switch karir kayak aku dan harus berhenti dan harus intern kayak gitu. Ya sekitar segitu 5 sampai 7 untuk 1 sampai 3 tahun awal gitu. Menarik banget perjalanannya, mulai dari kakak masuk kuliah sampai nyari kerja lagi gitu. Nyari kerja, masuk kuliah. Jadi kayak wow, keren banget, panjang, udah banyak banget pengalamannya juga gitu. Jadi ini terakhir Kak, kira-kira kakak ada nggak yang mau disampaikan buat adik-adik SMA atau SMK yang masih kebingungan nih mau kuliah di mana, terus abis itu ngambil jurusan apa gitu. Nah kakak kan kebetulan dari Universitas Indonesia gitu. Boleh banget sih Kak kalau mau merekomendasikan kampus kakak ke adik-adik kita semuanya. Oke. Sebenarnya yang pengen aku rekomendasikan adalah aku nggak ngerekomendasiin kampus, tapi aku mau ngerekomendasikan kalian sedini mungkin kalau bisa mengenali diri kalian sendiri. Jadi kalian tuh minat sukanya di apa, minatnya di apa, terus cari sesuatu hal yang buat kalian itu kalau ngerjainnya meskipun kalian capek, kalian tetap seneng gitu. Itu dulu, ketika kalian sudah memutuskan itu dan kalian bisa tuh ngambil beberapa step option yang harus kalian lakukan. Misalnya kayak misalnya kayak gini, ketika kalian mau minat contohnya di bidang keuangan ya, gue suka nih ngitung-ngitung, gue harus nanti harus masuk di jurusan apa ya, kalian bisa
align ke accounting, manajemen, kemudian itu untuk S1-nya ataupun jurusan-jurusan yang lebih spesifik kan sekarang juga ada aktuaria dan lain-lain gitu. Nah, terus kalau untuk kampus sih saran aku sebenarnya dimanapun kalian belajar, menurut aku yang penting kaliannya sendiri gimana gitu. Karena kenapa? Jangan sampai ketika kalian tuh pengen masuk di salah satu kampus atau di salah satu tempat belajar, terus kok perjalanannya membawa kalian nggak dapet itu kampus, terus kalian langsung down, itu jangan. Jadi ketika kita nih misalnya mencoba untuk daftar di kuliah di satu tempat, terus kok kita nggak keterima gitu, menurut aku jangan langsung ngedown karena masih banyak tempat-tempat yang lain dan masih banyak kesempatan yang lain. Dan ya sedih boleh, tapi jangan sampai sedih kita itu malah menjatuhkan kita sendiri gitu. Jadi ya itu tadi sih. Dan menurut aku maksudnya ketika kalian sudah memilih jurusan apa, jurusan kan kalau misalnya kita tahu minat kita tahu nih jurusan apa, baru kalian bisa tentu ini kampus mana yang kira-kira sesuai dengan visi kalian, sesuai dengan misi kalian, sesuai dengan apa ya, kalian tuh terinspirasi oleh kampus itu, kayak gitu sih menurut aku. Jadi dari situ aja kalian bisa menyesuaikan gitu. Itu sih, jadi semangat terus. Dan untuk teman-teman yang sudah di kampus, sudah semester 1, 2, 3 atau berapa, teman-teman bisa memulai untuk jangan hanya beraktivitas kuliah pulang gitu. Kalian memperbanyak aktivitas karena yaitu persaingan sekarang semakin pesat sekali. Kayak apa ya? Maksudnya karena teknologi kan semakin berkembang ya. Jadi standar lulusan juga semakin meningkat. Jadi supaya teman-teman juga bisa mengikuti arus tersebut, teman-teman juga harus adaptif terus gitu dengan teknologi, dengan yang lain, itu sih. Oke, bermanfaat sekali sih Kak yang disampaikan Kakak tadi tentang kalau kita harus mengenal diri kita sendiri sebelum kita tuh memutuskan sesuatu, terus jangan terlalu diambil pusing atau sedih kalau misal kita kalau misal hal itu tuh nggak sesuai sama keinginan kita gitu. Terus jangan lupa buat teman-teman juga yang sekarang udah di bangku perkuliahan, cari pengalaman yang banyak gitu. Karena memang realitanya di dunia pekerjaan tuh banyak banget ya saingannya gitu. Nggak cuma diri kita doang gitu yang bakal maju ngelamar pekerjaan gitu sih. Jadi aku berterima kasih banyak banget sih buat kakak karena kakak udah mau diajak sharing-sharing di sini di majalah Sunday khususnya gitu. Oke, nah itu dia cerita keren dari Kak Irna tentang Universitas Indonesia. Jangan dilupain ya teman-teman, bekal masuk kampus dari Kak Irna gitu. Nggak cuma bekal masuk kampus, malah bekal masuk pekerjaan, bekal masuk buat kehidupan kita selanjutnya. Aku sendiri seneng banget di sini bisa sharing banyak banget sama kakak gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian mau dapat insight lebih banyak lagi, boleh banget follow media sosial Majalah Sunday di Instagram @majalahsunday atau di TikTok Majalah Sunday. Aku, Sapuro, dan narasumber kita, Kak Irna. Ya, jadi kita pamit undur diri. Sampai ketemu di bekal masuk kampus selanjutnya. Bye! Bye!